Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu hari ini. Kami boleh kembali beribadah dan memuji menyembah Engkau. Kami selalu tak bisa lepas dari Engkau Tuhan, karena Engkau adalah yang mengaruniakan kepada kami kehidupan dan juga pengorbanan yang sangat luar biasa di dalam kasih-Mu, sehingga kami boleh diselamatkan, dikasihi, diampuni, diberkati, dan juga selalu diberi kekuatan kesehatan. Tuhan, saat ini kembali kami membaca Alkitab, terangi hati dan jiwa kami dan Roh Kudus-Mu untuk mengerti memahami hikmat firman-Mu. Firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi hidup di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 14 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-20 dengan perikop sambungan riwayat Yerobeam yang berbunyi demikian. Pada waktu itu, Abiya, anak Yerobeam, jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berdoalah, menyamalah, supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahiya? Dialah yang telah menampakkan kepadaku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuah air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang terjadi di dalam ini." Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahiya. Ahiya tidak dapat melihat lagi, sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahiya, "Bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perlawatannya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya." Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tetapi segera sesudah Ahiya mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, "Masuklah, hai istri Yerobeam. Mengapa engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah memilih engkau dari tengah-tengah bangsa itu, dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mewayangkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hamba Daud, yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu hal-hal lain dan dapat Tuhan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Maka engkau telah membolehkan aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukan di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Setiap orang dari keluarga Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang indah. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu pada saat kaki melangkah masuk ke kota, dan anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia, sebab Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia. Sebab hanya dialah dari keluarga Yerobeam yang akan menangkapku. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanya terdapat sesuatu yang baik untuk Tuhan Allah Israel, dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelagat di air, dan dia akan menyentakan mereka dari tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Dia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka, dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan melepaskan tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi, lalu sampailah ia ke Tirza. Pada saat ia masuk melangkah ambang pintu rumah, matilah anak itu.
Mereka menguburkannya dan seluruh Israel meratap di ya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Nabi Ahia. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun, kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu dikuatkan dalam hidup kami, sekalipun kami banyak jatuh ke dalam dosa di dunia ini, tetapi kami tidak akan pernah jatuh ke dalam penyembahan berhala atau menyembah ilah-ilah lain. Kami tetap setiap hari mau bertobat, setiap detik mau bertobat dalam hidup kami, agar kami bisa mengenal Engkau dan juga tahu bahwa kami manusia yang sering bisa hilap dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi kami mau diubahkan dan bertobat setiap hari, agar kami dapat selalu melihat terang-Mu dan hidup terang-Mu di dalam kami akan terus bersinar. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu di dalam firman-Mu selama-lamanya, dalam Yesus Kristus firman yang hidup, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.